Nama Egy Sujana. Ini dia seorang pimpinan lah Muslim, ya, ormas-ormas Islam. Jadi dia mengatakan nih, seperti dia tulis nih, 25 Desember itu mau dibikin hari mualaf sedunia. Saya Egy Sujana, sebagai Dewan Pembina dari Arimatea. Kita punya gagasan sejak 2018, tadi saya dengar, insya Allah ini tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai hari mu'alaf sedunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rasionalitasnya ada dua. Satu, pendekatan ilmu tauhid, bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Banyak argumentasi, banyak referensi yang menjelaskan itu. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. Pendekatan yang kedua, dalam konteks ilmu hukum, dalam penetapan tanggal 25 bukanlah harus pemberian dari siapapun. Ini satu gagasan. Dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Nah, kebebasan kita berpendapat sebagai pengurus Arimatea, orang-orang yang akan atau sudah masuk ke dalam Islam disebut mu'alaf, maka kami mencanangkan 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Oleh karena itu, alasan hukum tidak bisa dipersekusi atau dipersoalkan. Yang penting bagi kita, para mu'alaf, kita rayakanlah tiap 25 Desember adalah hari kembalinya kalian ke Islam. Artinya hari kembalinya kalian kepada fitrah manusia yang benar, yang jujur, yang adil. Itulah Islam, penuh dengan kedamaian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda merasa penuh dengan kedamaian? Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Intinya dia itu ingin menyinggung hari Natal begitu. Hari Natal itu nggak beres, itulah intinya maksud dia. Makanya mau dibikin hari mualaf. Nah, saya baliklah. Sebenarnya bukan hari mualaf, tapi hari berhenti menuhankan anaknya Aminah Muhammad. Silakan Bang, tanggapan Anda. Silakan. Kalau menurut pribadi saya, ya saya sebagai umat Islam, saya tidak menuhankan Muhammad. Kayaknya saya dia cuma ini mengikut ajarannya saja. Kayaknya dia ini baru-baru aja mampir ke channel Edis TV. Oke, sebelum kemenuhankan Muhammad dulu nih. Apakah Anda setuju bahwa tanggal 25 Desember itu diganti menjadi hari mualaf sedunia? Ya gini Adis, versi orang kan beda-beda. Kalau saya, itu ajaran kalian di 25 Desember. Ya kan, ajaran kalian kan? Natal Bang, Natal. Nah, itu kan diajaran kalian. Arti Natal itu apa? Saya tanya dulu. Arti Natal itu apa? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau arti Natal. Oke, Natal itu kalau bahasa Arabnya itu Maulid Milad. Nah, hari kelahiran. Nah, sekarang saya tanya begini. Menurut Anda sebagai Muslim nih Bang, haram nggak atau boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran putra Maryam? Kalau pribadi saya gini Dis, ini pribadi saya ya. Saya nggak mewakili siapa-siapa, pribadi saya. Saya orangnya toleransi karena saya punya saudara-saudara yang bukan dari Islam. Saudara kandung, saudara seiparan ada. Sayangnya Islam, Bang, Islam itu tidak ditentukan dari saudara. Ini Bang, jangan begini Bang. Kita tidak boleh berkorupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang-orang Islam itu ditentukan dari saudara-saudaramu. Bukan Bang. Islam itu
Enggak, kalau seperti itu bukan, Dis. Gini, Dis. Aku orangnya saling toleransi, menghargai. Bang, saya Menghargai. tidak tanya Anda, Bang. Yang saya tanya di dalam agama Islam. Ini Islam kok Anda Ya. sempitkan Islam tuh jadi saudara-saudaramu. Karena saudaramu begini, maka Islam jadi begini. Ini pola pikir macam apa? Nggak gitu, Dis. Pemikirannya nggak gitu. Gini, Dis. Namanya orang toleransi. Aku toleransi loh sama kamu. Kamu merayakan Natal, yo monggo. Bukan. Bang, saya itu bertanya, menurut agama Islam, bolehkah mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Ya, Boleh sebagian ulama membolehkan, sebagian lagi tidak. Saya tidak tahu. Nah, baik. Saya akan bacakan satu surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-33. Ya. Perlu nggak kira-kira saya tampilkan di layar? Silakan. Atau di sana ada Al-Quran? Nggak, saya lagi nggak pakai ini, mohon maaf. Oke, saya bacakan ya. Silakan, monggo aja. Saya bacakan. Silakan. Di sini dikatakan begini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Ini yang berkata ini adalah putra Maryam ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada kesejahteraan nggak ini? Ada selamat sejahtera nggak ini? Menurut Al-Quran atas lahirnya putra Maryam? Ada. Terus kenapa kok alergi mengucapkan selamat atas lahirnya putra Maryam? Yang alergi siapa? Loh, tadi Anda katakan bahwa sebagian ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal, betul? Ini sebagian. Ya gini, manusia itu kan ada toleransi. Bener nggak? Berat. Kita nggak bahas toleransi dulu, Bang. Yang kita bahas ini sebenarnya menurut agama Islam tuh boleh nggak mengucapkan keselamatan, kesejahteraan atas lahirnya putra Maryam. Menurut agama Islam, bukan menurut ulama. Kalau menurut agama Islam, saya tidak tahu pasti ya. Nanti kalau saya bilang bacakan, boleh, oke loh. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan Gini, nih. Edis. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis. Menurut saya Bang Edis, menurut saya kan awam. Nanti saya bilang boleh, nanti saya ditanya-tanya. Takut sama mainstream ya. Takut sama kebanyakan Islam kebanyakan, betul. Nanti, kenapa kau berani gini ya? Kita sekarang gini, Dis. Semuanya itu hasil dari toleransi loh, Dis. Makanya mereka ini teman-teman, musuh mereka ini adalah Al-Qur'annya sendiri. Iya, bukan Al-Qur'an, salah. Oke, gini aja, saya tunjukkan saja ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Sebentar, saya balikin kayak di kamera saya nih. Aduh, memang mereka ini sangat ngeri ya teman-teman ya. Al-Qur'an loh, dibantah sama mereka. Demi apa? Karena takut para ulama. Oke. Nih, saya tampilkan nih. Saya tidak membantah. Oke, Anda baca dulu coba. Ini surat Maryam ayat 33. Dan ini putra Maryam berkata ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Betul? Di sini bahasa Arabnya adalah yauma wulidtu. Wulid ada maulud. Maulid atas selamat atas kelahiran putra Maryam. Ini Al-Qur'an. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, betul? Ya, itu yang Nabi Isa atau Yesus. Oke, saya balik dulu. Nabi Isa atau Yesus. Sekarang begini. Oke, ibunya Nabi Isa namanya siapa? Siti Maryam. Perawan nggak dia ketika dia melahirkan Isa? Sekarang gini, perbedaan. Sebentar. Bang, tenang dulu. Menurut agama Islam. Aduh, Anda ini berat sekali. Gini. Dan sekarang ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Maksud saya, kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama, kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan, salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum,
mendeklarasikan hari murtad sedunia. Dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Memperingati Bismillah Abi Walibni Warrohil Kudus Ilahu Wahid. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai narasi yang dibangun oleh saudara-saudara kita muslim terkait tentang tanggal 25 Desember yang mereka tetapkan dan katanya itu hari mu'alaf sedunia. Jadi mereka sebenarnya anti Natal ya. Saya katakan kenapa kemudian mereka ini menjadikan tanggal 25 Desember ini sebagai hari mu'alaf sedunia agar umat Islam ya lebih baik mengucapkan itu selamat hari mu'alaf sedunia ya. Jadi ketika ada orang mengucapkan selamat Natal ya, selamat Natal begitu ya, nanti mereka akan balas ya selamat hari mu'alaf sedunia gitu. Tapi ini lucu. Tidak ada bukti kawan-kawan sekalian. Pertanyaan kita, apakah kemudian negara Arab mengakui hal itu? Itu kan pusat Islam ya. Ya kan? Kan Nabi mereka itu kan orang Arab. Apakah orang Arab itu sendiri mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu sebagai hari mu'alaf sedunia? Tentu saja tidak. Bahkan kawan-kawan sekalian, orang-orang Islam ya seperti di Palestina kemarin ya, di kota kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, justru mereka ya ramai-ramai merayakan Natal besar-besaran. Ya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya niat mereka adalah membuat ya kegaduhan untuk mengganggu ketenteraman dan sengaja untuk mengecok suasana agar damai sejahtera dalam menyambut Natal 24 dan 25 Desember yang akan dilaksanakan oleh seluruh kekristenan yang ada di Republik Indonesia bahkan dunia sekalipun yang menggunakan kalender Gregorian. Tentu teman-teman sekalian akan terganggu gitu dengan mereka menyuarakan itu. Dan praduga selanjutnya, kalau selama ini kan hanya isu-isu saja dari kalangan Islam-Islam yang biasa typingan di TikTok dan komentar-komentar di YouTube kita. Tetapi saat ini mereka buat strategi. Mereka cari tokoh-tokoh Islam, ustadz-ustadz yang ternama untuk kemudian divideoin dan digabung videonya sehingga para ustadz itu sekongkol dan menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia ya. Karena ini sebenarnya agar mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kita tidak butuh ucapan selamat Natal dari mereka. Tanpa mereka mengucapkan selamat Natal pun kita tetap Natal, kita tetap bersuka cita, bergembira dan penuh dengan damai sejahtera. Yang kita inginkan dari mereka, jangan sampai mengganggu umat Kristen. Jangan mengganggu peribadatan orang Kristen. Jangan kemudian bikin rusuh, bikin aneh-aneh lah ya. Hargailah ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya kan, untuk menghargai perbedaan dan ada yang namanya kerukunan umat beragama itu. Jadi ketika orang Kristen merayakan hari besarnya, mari saudara-saudari muslim itu hargai gitu. Demikian juga sebaliknya. Adakah orang Kristen yang kemudian bikin gaduh? Bikin masalah? Ya kan tidak ada. Artinya kita saling menghargai lah. Terkait kalian tidak mau mengucapkan selamat Natal, itu tidak ada masalah. Kami juga pun tidak terlalu mengharapkan itu. Karena untuk apa? Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, mari kita beragama secara waras. Pakailah akal sehat kita. Ya, jangan kemudian kita buat sesuatu hal yang menyinggung, bahkan menista ya hari besar agama lain. Apa komentar teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.